Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mamuda, NIM 19016122. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat dengan judul penilaian dan evaluasi pembelajaran. Ini saya buat atau saya turunkan untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, ada jenis alat evaluasi. Secara keseluruhan, teknik dan bentuk evaluasi dapat digambarkan dengan berbagai macam. Yang pertama ada teknik non-tes. Nah, pada teknik non-tes ini terbagi juga ada beberapa. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Nah, ada beberapa pengertian angket. Salah satunya itu, angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab dengan tertulis juga. Itu menurut W.S. Winkel pada tahun 1987. Nah, angket dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada angket langsung. Angket langsung ini adalah menjawab atau mengisi angket itu adalah subjek yang diselidiki sendiri. Nah, angket tidak langsung yaitu menjawab atau mengisi angket itu adalah bukan subjek yang diselidiki sendiri berdasarkan bentuknya. Angket tidak langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Nah, berdasarkan aspek-aspek kepribadian yang diselidiki, angket dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angket umum dan angket khusus. Nah, di sini bisa kita lihat keuntungan angket. Salah satunya ada, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan menggunakan angket ini. Nah, di sini kita lihat kelemahan angket. Salah satunya ada apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan, dengan metode ini adalah kurang tepat. Nah, yang kedua itu ada wawancara atau interview. Interview atau sering disebut juga dengan wawancara mempunyai definisi atau proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan non-verbal dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Ada dua macam tipe tujuan interview. Pada konseling, untuk mengetahui lebih terkait pada adanya permasalahan dan mencari penyelesaiannya. Sedangkan pada kualitatif, untuk memperoleh data penelitian. Nah, tujuan dari wawancara ini salah satunya adalah untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Nah, kelemahan dari wawancara ini adalah salah satunya ada mengadakan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dengan tenaga dan juga mungkin biaya yang cukup besar. Nah, ketiga ada pengamatan atau observation. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, melihat atau mengamati individual kelompok secara langsung. Nah, kelebihan dari observasi ini ada yang pertama, yaitu dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk diterangkan. Nah, kekurangannya itu ada umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaan dengan tidak semestinya. Nah, yang keempat ada inventory. Nah, apa itu inventory? Inventory pada hakikatnya tidak banyak berada dengan angket, tidak banyak bedanya dengan angket. Nah, inventory mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka mengetahui sikap, pendapat, dan perasaan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Data informasi umumnya lebih disediakan dalam bentuk pilihan ganda yang harus dipilih oleh siswa. Nah, yang kelima ada daftar cek atau checklist. Bila kita melakukan tes secara tertulis dan secara lisan, maka kita hanya mengukur kemampuan siswa dalam daerah kognitif saja. Sistem tes tertulis atau pencil and paper test seperti itu tidaklah mungkin dapat mengungkapkan kemampuan siswa dalam hal keterampilan. Nah, tadi ada teknik non-tes. Sekarang kita masuk ke teknik tes. Teknik tes ini tertulis.
atau written test. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang. Dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Nah, pendapat tersebut dikemukakan oleh Indra Kusuma. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalamnya terdapat pengertian-pengertian. Salah satunya itu tes adalah hanya memerlukan alat dan bukan merupakan tujuan. Sedangkan tujuannya adalah terletak pada apakah maksud kita memberikan tes itu. Nah, bentuk tes, kita masuk ke bentuk tes tulis. Yang pertama ada tes subjektif. Tes subjektif ada dua jenis, yaitu tes uraian bentuk bebas atau terbuka. Yang kedua ada tes uraian bentuk terbatas, kelebihan tes subjektif. Nah, selanjutnya ada tes objektif. Nah, tes objektif ada 5 macam, yaitu bentuk benar adalah soal-soalnya yang pernyataan-pernyataan. Yang kedua ada bentuk menjodohkan, matching. Tes dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Nah, yang ketiga ada bentuk isian, completion. Tes bisa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Nah, yang keempat ada bentuk pilihan ganda, multiple choice. Tes terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Nah, beberapa jenis bentuk pilihan ganda ada melengkapi 5 pilihan, asosiasi dengan 5 atau 4 pilihan, melengkapi berganda, analisis hubungan antara hal, analisis khusus, hubungan dinamik, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke perbuatan atau performance test. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Penampilan tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. Untuk menilai tes perbuatan, pada umumnya diperlukan sebuah format pengamatan yang bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga tutor dapat menuliskan angka-angka yang diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. Nah, yang kedua ada alat evaluasi dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas 2 macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan yang kedua ada bentuk subjektif. Nah, bentuk objektif biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk alternatif jawaban, pengisian titik-titik, dan pencocokan atau pernyataan dan pernyataan lainnya. Nah, kalau bentuk subjektif, alat evaluasi yang subjektif adalah alat pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan skor atau angka, seperti yang digunakan untuk evaluasi objektif. Nah, yang ketiga ada persyaratan alat evaluasi. Langkah pertama yang perlu ditempuh guru dalam menilai prestasi belajar siswa adalah menyusun alat evaluasi atau tes instrumen yang sesuai dengan kebutuhan, dalam artian tidak menyimpang dari indikator dan jenis prestasi yang diharapkan. Persyaratan pokok penyusunan alat evaluasi yang baik dalam perspektif psikologi belajar meliputi 2 macam, yakni ada reliabilitas, validitas. Ini pendapat dari Cross dan Barlow. Saya bisa jelaskan reliabilitas secara sederhana. Reliabilitas ini berarti hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliable atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau keejagan hasil. Nah, yang kedua ada validitas. Validitas berarti keabsahan atau kebenaran. Sebuah alat evaluasi dipandang valid atau absah apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dimyanti dan Mujiono terurai sebagai berikut. Ada yang pertama,
kesahihan. Kesahihan menggantikan kata validitas yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Nah, yang kedua ada keterandalan. Nah, keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Ketiga ada kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam mencapainya. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya jelaskan ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.